akhirnya pembangunan gedung gereja Santo Paulus Pregolayan sudah selesai. Dan hari ini kita bersama berbahagia karena Bapak Uskup akan meresmikan gedung gereja Pregolayan ini dan sekaligus memimpin upacara peresmian ini. Pak Romo, Suster Bunda, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Semua bahagia hari ini? Bahagia. Oh, saya rasanya merasa asing ya di sini ya. Gereja yang dulu saya cari nggak ada lagi. Sudah berubah menjadi gereja yang indah, yang bagus sekali. Lupa anak-anak. Banyak sangat. Pertanda memang ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Tiang-tiang yang enggak. Ini semua menggambarkan gedungnya, ya gedungnya. Saya bayangkan gedung ini seperti pasaman suci, seperti gereja kita, yang disusun sedemikian rupa dengan baik-baiknya dan melibatkan begitu banyak hal, banyak orang. Tiang-tiang ini bisa kita pandang sebagai parasul yang menjadi landasan kita, landasan gereja kita dari waktu ke waktu. Gimana? Tuhan kasihanilah kami. Dimuliakan dengan pujian yang semarak, sebab pada hari ini dalam ritus yang meriah umat beriman ini didedikasikan kepadamu untuk selama-lamanya gereja ini, tempat umatmu menyembah Engkau dengan hikmat, tempat mereka dididik dengan sabdanya dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini menggambarkan misteri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya untuk menjadi mempelai mulia baginya, sebagai perawan yang istimewa karena keutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh. Inilah gereja kudus, pokok anggur pilihan Tuhan, yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan mengangkat tunas-tunas yang bergantung pada batang kayu menuju kerajaan surga. Inilah gereja yang berbahagia, kemah Allah tengah manusia, gereja kudus yang dibangun dengan batu-batu yang hidup.
dan berdiri di atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung, yang tampak cemerlang berkilauan bagi semua orang. Di sini cahaya abadi anak domba memancar, dan mata syukur para kudus bergema. Dari sebab itu ya Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, sucilah memenuhi gerejamu ini dengan pengudusan surgawi, supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci untuk selamanya. Bapa, semoga di tempat ini air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anak-Mu mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Semoga di tempat ini umat beriman-Mu yang berhimpun di meja altar merayakan kenangan akan Paskah, disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan dunia. Semoga di tempat ini bergema pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan suara para malaikat, dan doa terus naik kehadiran-Mu untuk keselamatan dunia. Semoga di tempat ini fakir miskin menemukan belas kasihan, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semua orang mencapai martabat sebagai putra-putri-Mu, hingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surga. Ini semua kami mohon dengan pengasaran Yesus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Santo Paulus Penggolayan yang merayakan karya perkusan ini senantiasa menghadirkan damai bagi sesama masyarakat dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Untuk Bapak Uskup, para romo yang rawuh pada pagi menjelang siang ini, dan para bruder, para suster, seluruh hadirin yang ada, terima kasih pula untuk panitia pemberkatan dan juga peresmian yang telah bekerja keras dan akhirnya Ekaristi terlaksana dengan lancar dan baik. Tapi masih belum selesai ya panitianya, nanti masih diteruskan dengan peresmian. Terima kasih pula untuk seluruh petugas liturgi, misdiner, lektor, prodiakon, dan kelompok kur yang luar biasa ini. Di kelompok kur ini adalah umat Paroki Penggolayan, lalu semuanya umat, berarti mereka dari seluruh lingkungan dipilih sing apik-apik jadi. Terima kasih yang tak terhingga kepada tamu undangan, terutama donatur-donatur yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu.